Halo, selamat bertemu kembali dengan materi yang hari ini jelaskan, yaitu saya sebut sebagai reduced relative clause. In the previous video, I have already posted about relative clause, or sometimes we call it ejective clause. So today we are going to study about reduced relative clause. Function of reduced relative clause. Is that the same with the adjective or relative clause that we have discussed in the previous video? Sebenarnya relative clause, adjective clause dengan yang kali ini yang reduced relative clause is quite the same. Tapi kenapa harus ada yang ini? Kenapa harus saja reduced relative clause? Kenapa kita harus mengurangi? Jadi dari kata-kata reduce, mengurangi ya. Itu hanya untuk mensimplify, untuk memperringan atau membuat kalimat jamak atau relative clause itu menjadi lebih simple atau lebih sederhana. Jadi menyederhanakan saja. Let's see the example here. Kalimat yang ini, the woman who is sitting next to me is professor. Perhatikan pada kalimat bercetak miring yang who is sitting next to me. Itu adalah adjective clause atau relative clause yang sudah kita bahas ya, di mana kedua kalimat ini berasal dari dua kalimat, yang satu adalah penjelas, yang satu adalah kalimat utama. Nah, untuk meletakkannya ke dalam kalimat adjective clause, maka dia dihubungkan dengan kata sambung atau relative pronouns who, dikarenakan dia wanita, yang sudah juga saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan dicek kembali dan diklik di atas. Nah, kali ini kita akan mereduce, kita akan menghilangkan kata-kata tertentu sehingga kalimat yang di atas itu menjadi sederhana. Kalimat itu menjadi the woman sitting next to me is a professor. Perhatikan dari kalimat yang barusan kita lihat, manakah yang tidak ada kembali? Oke, benar sekali. Yang kita hilangkan itu adalah who dan is. Sehingga kalimatnya cukup menjadi the woman sitting next to me is a professor. Demikian juga pada kalimat kedua, the man who was given a scholarship is Arnold. Kalimat itu bisa kita sederhanakan menjadi the man given a scholarship is Arnold. Nah, sama seperti kalimat yang di atas, di kalimat kedua juga kita menghilangkan kata sambung atau relative pronoun who dan juga to be. Itu di situ to be-nya is dan juga to be-nya was ya. Jika kalian sudah belajar kalimat pasif dari video sebelumnya yang pernah saya posting, ini adalah contoh kalimat pasif, yaitu di kalimat kedua who was given, di mana kita tidak menggunakan lagi kata sambung who ataupun to be-nya, tapi langsung kata kerja yang ada. Demikian juga di kalimat continuous tense yang di atas, kita tidak lagi menggunakan who dan menggunakan to be-nya. So it's really simple, right? Jadi tidak susah, sangat sederhana. Kita tinggal menghilangkan kedua kata tadi. But in another example, we can see from the example below. The students that is reading a novel is Lily. Kalimat di atas juga adalah kalimat relative relative clause atau adjective clause, di mana kalimat yang bercetak miring yaitu that is reading a novel itu adalah penjelas atau adjective clause-nya yang it is used to explain or give information to the students atau informasi utama dari kalimat kata students ya. Sehingga dari contoh di atas kita lihat dia sudah disederhanakan. It is simplified by omitting kata-kata yang that dan is. Demikian juga pada contoh yang kedua, the letter which was written last week arrives today. Kata yang bercetak miring yaitu which was written last week itu menjadi akan sederhana ketika kita jadikan seperti ini, yaitu
The letter written last week arrives today. Pada dasarnya tidak banyak mengubah kata, kita hanya menghilangkan kata sambung dan to be-nya saja. So we can see that actually there is no changes at all. We just omit the two words that is and which was. Sangat sederhana. Ya, demikian. Oke, baik. Kita lihat pada contoh yang berikut. This is not really quite the same. This is very different with the previous example. Berbeda ya dengan yang contoh sebelumnya. Kita lihat kata-kata the man who drive the luxurious car is Mr. Asman. Kalau tadi kita lihat ada kata sambung who, kemudian to be yang kita hilangkan, lalu kata kerja ing dan kata kerja ketiga yang muncul. So, what about this example di mana kita tidak punya to be, di mana kata kerjanya bukan verb ing dan bukan past participle atau kata kerja ketiga. So, how do we reduce the adjective clause? Kita lihat, ya. So, kedua kata tadi, ya, kita hilangkan, lalu kita gunakan kata kerja yang tadi tertera di sana, lalu kita beri ing. So, the example become the man driving the luxurious car is Mr. Asman. Jadi khusus untuk kata kerja kalimat aktif yang menggunakan verb 1, verb 2, ya, khusus kata kerja yang menggunakan kata kerja kalimat aktif, maka seluruh kata kerja tadi dijadikan kata kerja ing. Dan sama seperti di sebelumnya, kata sambungnya di semua reduced adjective atau relative clause kita hilangkan atau tidak kita gunakan lagi. Oke, baik. Ini adalah contoh yang lain. Kata kerja pertama, the student who come on time very diligent. Nah, kali ini juga sama. Maka jawabannya adalah yang kita hilangkan. Oke, cool, benar. Yang kita hilangkan adalah who dan come, kita ubah menjadi coming. Sama dengan yang di atas, karena kedua-duanya sama-sama kata kerja pertama atau kata kerja yang menunjukkan dia kalimat aktif. Ya. Namun, bagaimana dengan kalimat berikut? Agak berbeda sedikit ya. So, kalimat asal sebelum kita jadikan kalimat pasif ini adalah the man is a teacher. Lalu kita beri extra information menjadi he is wise. Kita akan menyelipkan he is wise ini ke dalam kalimat utama yang the man dan is a teacher. Kalimat itu menjadi the man who is wise is a teacher. Kalau kita reduce, dia menjadi the man being wise is a teacher. Mungkin dari beberapa kalian, Anda mungkin akan bertanya, dari mana datangnya is? Namun, apabila kalian sudah pernah belajar, pasti tidak akan bingung dari mana datangnya being. Ya, who is ini memang berasal dari di sini di atas, kita turunkan is-nya. Lalu who ini adalah kata sambung. Ketika kita reduce, ketika kita hilangkan who seperti tadi, dan kita harus menjadikan dia kata kerja ing, kita tidak akan mungkin menggunakan is lalu ising. Seperti tadi comes menjadi coming. Ya. Kita gunakan being lalu kita tambah ing. Jawabannya mengapa? Oke, tepat sekali. Karena is itu berasal dari infinitive be. Infinitive is, am, are, was. Seandainya ini nanti was, itu pun tetap menjadi being. Ya. Karena yang boleh ditambahi ing hanya infinitive atau kata kerja dasar. Nah, kata kerja dasar dari to be is adalah being. Semoga Anda mengerti. Dan juga bagaimana dengan non-defining relative clause? Masih ingat non-defining relative clause? Kita sudah pernah jelaskan di video sebelumnya. Ya, non-defining relative clause adalah bentuk
kalimat penjelas yang digunakan untuk memberikan tambahan penjelasan bagi kalimat utama. How we do know that? How do we know that? Ya, kita melihat adanya koma di antara kalimat who teaches English instructionally technology serta which have no complete and formal language serta who is always on the top of the class dan who lives next door. Perhatikan di sini bercetak miring dan dipisahkan oleh koma. Ketika posisi relative clause atau adjective clause seperti ini, maka keempat relative clause ini adalah sebagai non-defining relative clause yang digunakan untuk memberikan additional or extra information bagi manusia atau benda yang berada di depannya. Meaning that sebenarnya kalimat itu cukup jelas dan bisa kita pisahkan tanpa kalimat yang saya bacakan tadi. Namun si penulis atau si pembicara ingin memberikan penjelasan tambahan dengan adjective clause who teaches English instructional technology sehingga kalimat ini hanya sebagai penjelas tambahan. Nah, demikian juga di contoh-contoh pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga apabila relative clause atau adjective clause seperti ini, maka tidak kita bisa jadikan atau kita tidak bisa singkat, kita tidak bisa sederhanakan menggunakan reduced adjective atau relative clause seperti yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Jadi hanya untuk relative clause, adjective clause yang digunakan sebagai kalimat penjelas utama atau defining relative clause dan bukan non-defining adjective clause. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa menambah pengetahuan Anda dalam menggunakan kalimat penjelas dalam bahasa Inggris untuk memberikan keterangan atau penjelasan bagi kata benda. Terima kasih, semoga bermanfaat.